Mat Imadudin ya, datanglah ke Bojonegoro, tak sodok pantatmu pakai gadang patul ya. Datang ke Bojonegoro ya. Gadang patul. Tak sodok pantatmu nggak pakai gadang patul. Yang serius ngomongnya. Lah ini apa kurang serius Iman? Kurang, mukanya muka nggak marah. Iman, kau datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gadang patul. Tok kata orang Betawi, tantang sepikul, kalau dia menantang kita pukul. Mubalah Pak, loh saya sudah mubalah, saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Pak Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Pak Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang iman itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di di penginapan Graha Ploso Al Graha Plaza Ploso Kediri bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Innalillah. Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Setelah adanya orang yang kalah mubahalah dan juga ditunjukkan beberapa nama orang yang disinyalir kalah juga, ibaratnya melaknat tesis nasab, bahkan orang-orang yang di belakang tesis nasab, yang berjuang di tesis nasab. Karena kalah akhirnya muncul apa? Instruksi diam saudara. Sesungguhnya begitu. Kalah mubahalah itu membuat mereka tuh malu, tahu nggak? Mereka tuh lagi sedang galau, dan mereka juga berusaha menyelamatkan wajahnya dengan instruksi, dengan kata lain diam saudara. Ya biar tidak malu dan kemana-mana gitu loh. Kalau kemana-mana, kesana kemari, apa yang didengungkan itu mereka akan malu. Jalan satu-satunya lewat itu. Bayangkan saja jika yang selama ini dianggap sepuh tiba-tiba diajak mubahalah, disuruh mubahalah, apalagi dikompar dengan kata-kata sebelumnya, kan malu jadinya. Padahal udah jelas dari berbagai macam sisi keilmuan ya, berkali-kali saya katakan sudah terbukti dari sains DNA udah jelas, nggak ada yang berani mereka. Berapa banyak tantangan bahkan dibiayai DNA, yang berani cuma satu orang dari mereka, itu pun akhirnya belakangnya agak ngeles-ngeles gimana gitu, karena ketahuan dia tidak jodoh Nabi Muhammad dari sisi ilmu DNA, ngelesnya itu loh. Lalu dari sisi sejarah juga jelas, apalagi kemarin tuh Naat juga berbicara soal Wali Songo. Nah, berarti apa yang mereka katakan itu soal Wali Songo Pak Alwi itu kan berarti kan bodong. Belum lagi dari sisi filologi manuskrip sudah jelas juga. Belum lagi dari sisi rijolul hadis. Nah, dan yang ini dari sisi mubahalah sudah jelas kok, sampai sumpah lanatnya itu berbalik. Kontan loh itu. Sangat disayangkan ya. Nggak tahu di pikiran mereka apa, seperti ada hijab yang menutupi. Dan karena soal mubahalah kemarin itu, akhirnya jalan satu-satunya itu diam saudara. Ini bisa juga dibilang apa ya, instruksi untuk tiarap. Bahkan yang paling apa ya, menyakitkan bisa dibilang, ada yang bilang, wah ini seperti mengkhianati, wah ini seperti memarjinalkan warganya sendiri, umatnya sendiri. Karena soal mubahalah ini, maka husnudon itu tepar total. Tepar total. Nanti kan orang bicaranya simple. Kalau kamu meyakini mereka sudah Nabi, tinggal ikuti itu yang mubahalah atau sumpah laknat.
mati kutu di situ. Apalagi jelas bukti semacam itu jika dibahas juga bisa dihubungkan. Apalagi videonya ada, videonya saat sumpah serapah dan lain sebagainya. Belum lagi saat himbauan-himbauan mereka itu ke santrinya, melaknat, mencaci maki, dan bahkan apa ya, mereka lupa seakan-akan mereka bukan bagian Wali Songo. Lalu mati di tempat. Lalu pulang juga ada yang dari haul di daerah Solo. Setelah pulang wassalam juga ada. Bayangin saja, kurang apa bukti-bukti itu? Kebenaran itu sudah dibuka, tetapi masih saja mundet, masih saja muter-muter. Apalagi muncul yang kemarin itu soal mubalah, wah itu udah deh, rontok itu, merontokkan mereka. Makanya untuk saat ini mungkin sangat tepat jika kita itu menggunakan apa yang dikatakan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang founding father-nya NU. Ibaratnya apa? Walaupun PBNU jangan diikuti, jika oknumnya, orangnya, sepak terjangnya itu tidak sesuai marwah NU dan tidak sesuai dengan pendirinya. Bayangkan saja ya, instruksi itu seakan-akan berusaha menutup pintu celah, seakan-akan berusaha menjauh, seakan-akan berusaha memarginalkan orang-orang yang selama ini satu, menjaga marwah Wali Songo, menjaga sejarah NU, mensucikan nasab Kanjeng Nabi Muhammad yang dirampok oleh mereka, dimanfaatkan oleh mereka beberapa macam keuntungan tentunya, menjaga makam-makam para leluhur yang diklaim sebagai bagian dari mereka, membongkar ajaran-ajaran khurafat mereka yang selama ini tidak dilirik banyak orang, tidak diketahui banyak orang. Ini semua harusnya tugasnya siapa? Harusnya ada organisasi atau orang itu ngaku sebagai penerus Wali Songo, penjaga NKRI, menjaga Pancasila, jangan lupakan sejarah, jas merah dan lain sebagainya. Ini harusnya tugasnya siapa? Nah, orang-orang yang sekarang di jalan ini, yang ujungnya sesungguhnya itu menjaga anak cucu kemudian hari dari pembodohan, dari kamuflase propaganda yang menyesatkan, apalagi cerita-cerita khurafatnya, ini seakan-akan dimarginalkan. Yaitu tadi, mungkin kita harus mengikuti apa yang disarankan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dan tentu instruksi diam saudara itu banyak mengecewakan orang banyak. Banyak sekali yang kecewa. Kalau nggak percaya silahkan deh dibuat polling. Ini hanya apa toh? Melindungi muka agar tidak malu. Karena selama ini dari kata-katanya, tulis-tulisannya itu bisa dibaca, bisa ditonton, masih ada kok videonya, masih ada teksnya, itu masih ada. Ini loh ini. Bukannya semakin terbuka, open, malah semakin berusaha menutup diri. Tetapi jejaknya kan ada. Jangan pernah merasa berpikir jika punya jabatan lalu merasa punya kans untuk yang paling punya pengaruh. Tidak. Jejak itu berbicara. Lagi di masa seperti sekarang ini, dunia digital. Yaitu tadi, kenapa malah jadi mengikuti apa katanya itu ya? Siapa itu namanya itu? Diam saudara. Sesungguhnya itu bahasa lainnya itu. Wassalam.